Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pembahasan kitab Ikhtisar Ulumul Hadits karya Imam Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan yang kita sudah mulai kemarin, ya, orang yang diterima riwayatnya dan sedikit penjelasan ya tentang jar wa ta'dil. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa yakfi qaulul wahidi fi ta'dili wa tajrihi ala sahihi. Satu ucapan itu mencukupi pada ta'dil dan tajrih di atas pendapat yang benar. Artinya apakah butuh banyak orang yang menjarah atau ta'dil untuk menghukumi seorang rawi? Berdasarkan pendapat yang benar, satu saja. Satu saja. Wa amma riwayatu thiqati an syaikhin fahal yatadammanu ta'dilahu dzalika syaikhu am la. Adapun riwayatnya thiqah dari guru, maka apakah ta'dilnya terkandung pada syekh tersebut atau tidak? Fihi salah satu aqwalin salisuha in kana la yarwi illa an thiqatin wa tawsiqun wa illa fala. Padanya ada tiga pendapat. Salah satunya, jika tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari yang sikoh, maka dianggap sikoh, dan kalau tidak, maka tidak. Nah, ini masalah lain deh. Kalau riwayatnya sikoh dari syekh, apakah terkandung di dalamnya bahwa itu adalah ta'dilnya? Nah, misalnya kita kenal ada orang terpercaya, kemudian dia meriwayatkan dari seorang syekh. Syekh ini kita tidak kenal apakah ada jar atau ada ta'dil. Apakah ketika orang sikoh meriwayatkan dari syekh itu, kita anggap ta'dil? Paham pertanyaan sekarang? Beliau sebutkan ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Iya. Yang mana pendapat yang ketiga adalah kalau dia memang tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah, maka itu adalah tautsik. Ini kesimpulan yang paling bagus. Ini misalnya ini rawi. Memang kita melihat bahwa selalu dia meriwayatkan dari yang thiqah. Kalau riwayat tidak thiqah, tidak pernah dia riwayatkan. Maka kita anggap orang itu thiqah dengan si fulan meriwayatkan darinya. Tapi kalau kita melihat bahwa ini orang sembarang, thiqah memang. Dia thiqah memang, tapi dia tidak menyaring riwayatnya dari siapa saja. Oh, itu enggak masuk dalam ta'dilnya. Enggak masuk dalam taufiknya. Jadi ini enggak boleh kita baca gerakan. Enggak boleh kita baca apa? Gerakan. Harus kita lihat dulu. Apakah dia memang tidak pernah meriwayatkan kecuali dari thiqah? Atau dia sembarang meriwayatkan dari semua thiqah ataupun tidak thiqah. Terus. Wasahihu annahu la yakunu tawsiqan lahu. Yang benarnya bahwasanya tidak bisa dianggap thiqah padanya. Hatta walau kana mimman yanussu ala adalati syuyukhihi. Walau qala haddatsani as-thiqatu la yakunu dzalika tawsiqan lahu ala sahihi. Sampai walaupun dari siapa-siapa yang menaskan akan adalah gurunya. Walaupun dia bilang maksudnya saya tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Walaupun orang yang ngomong begitu, tidak boleh antum langsung hukumi, oh kalau dia riwayatkan berarti terpercaya itu. Tidak boleh, tidak ada hukum begitu. Terus? Walaupun dia berkata telah menghabarkan padaku seorang thiqah, tidak menjadikan hal tersebut dianggap thiqah padanya di atas pendapat yang sahih. Bisa saja thiqah menurutnya. Menurut orang lain belum tentu thiqah. Terus. Li'annahu qad yakunu thiqatan 'indahu la 'inda ghairihi wa hadha wadihun walillahil hamd. Betul tak? Karena kata beliau apa? Karena terkadang thiqah di sisinya tidak di sisi selainnya. Ini jelas walillahil hamd. Kadang thiqah menurut dia tapi selainnya tidak thiqah. Qala berkata Ibnu Katsir wa kadzalika futiyal alimi futiyal alimi fatwa aw amaluhu ala wafqi hadithin la yastalzimu tashiha lahu. Faedah. Demikian pula fatwa-fatwa seorang alim atau amalannya sesuai hadis tidak mengharuskan dia mensahihkannya. Paham tak? Ada seorang alim fatwa sesuai dengan hadis dhaif. Belum tentu langsung antum bilang punya kesimpulan. Berarti menurut syekh itu sahih hadis itu. Tidak boleh.
Nah, ada amalan seorang alim sesuai dengan hadis dhaif. Misalnya gini tuh, hadis terkait dengan meletakkan tangan di atas dada dhaif, perut dhaif, di pusat dhaif. Tiba-tiba antum melihat seorang alim dia begini letakkan. Langsung dibilang, dia sahihkan. Enggak, itu bukan itu. Itu menunjukkan apa? Hal itu diluaskan. Tiba-tiba orang bilang, sunnah begini. Kenapa? Ustadz melakukannya, dianggap sahih. Bukan. Bukan, itu menunjukkan bebas. Kita meletakkan di mana saja kan luas. Luas, itu bukan menunjukkan dia sahihkan. Jadi, sesuainya amalan seorang alim atau fatwanya seorang alim dengan hadis dhaif bukan berarti langsung menurut dia sahih. Jangan begitu. Enggak ada hukum begitu. Bersesuaian dengan amalan bisa saja karena ada nas lain. Ada nas lain yang dia pakai. Terus Qultu, berkata Ibnu Shalah, wa fi hadha nadharun idza lam yakun fil babi ghairu dhalikal hadithi aw tu'rada lil ihtijaji bihi fi futiyahu aw hukmihi aw istushhida bihi 'inda al-amali bimuqtadahu. Padahal ini dilihat jika tidak terjadi pada bab ini selain hadis itu, tidak ada ya, jika tidak ada dalam bab ini selain hadis itu, atau dinampakkan untuk berhujjah dengannya pada fatwanya atau hukumnya, atau dengannya ketika beramal dengan konsekuensinya. Dia mendukung, hanya amalan itu dia dukung dengan hadis itu. Qala Ibnul Hajibi wa hukmul hakimi al-mushtaritil adalata ta'dilun bittifaqin. Berkata Ibnu Hajib, hukumnya seorang hakim yang mempersyaratkan adalahnya seorang adalah bentuk ta'dil berdasarkan kesepakatan. Artinya gini, seorang hakim mengatakan ini rawi bagus, ini orang bagus. Dan hakim itu mempersyaratkan yang dia hukumi begitu adalah yang adil. Maka itu ta'dil untuknya. Itu adalah ta'dil untuknya. Terus wa amma iradul alimi 'anil haditsil muayyani ba'dal ilmi bihi falaysa qadihan fil hadits bittifaqin. Masya Allah. Terus li'annahu qad ya'dilu anhu li mu'aridin arjaha indahu ma'tiqadi sihhatihi. Adapun berpalingnya seorang alim dari hadis yang tertentu setelah dia mengetahuinya, maka tidak ada celaan pada hadis berdasarkan kesepakatan. Jangan sampai antum bilang, si alim tidak amalkan itu, dia berpaling darinya. Langsung antum bilang, berarti dia dhaifkan. Lawannya tadi, kalau tadi dia beramal sesuai dengan hadis dhaif, bukan berarti langsung antum bilang apa? Dia sahihkan. Sekarang ada orang alim tidak mengamalkan hadis. Tidak mengamalkan hadis, langsung antum bilang apa? Dia dhaifkan. Dia dhaifkan. Kan banyak orang begitu sekarang, orang yang tidak tahu hadis begitu. Ada ustadz yang dia lihat amalkan itu. Berarti dia dhaifkan ya hadis. Ada orang begitu. Saya pernah dapat, katanya ustadz dulu waktu sholat dia renggangkan kakinya. Langsung dia punya kesimpulan, berarti tidak sunnah rapatkan. Berarti ustadz dhaifkan hadisnya. Itu kan kesimpulan. Itu hadis merapatkan kaki itu di Muslim. Hadis Aisyah. Tapi orang kan begitu. Dapat video, potongan video, ada ustadz dulu lagi sholat, ikhwah video. Suka videokan orang, pokoknya biar ustadz dulu lagi apa dia video dan dia sebarkan di Facebook. Iya, untuk berdalil bahwa ini ustadz lakukan. Ini kentara. Kalau ada orang begitu, kelihatan, gambaran ilmu dia. Ilmunya memang cuma segitu. Berdalil dengan perbuatan alim. Seakan-akan dia dudukan perbuatan alim itu adalah hujjah. Tidak sepakat ulama. Sahabat saja diperselisihkan ucapannya, hujjah atau bukan. Paham ini? Sahabat ini yang hidup bersama Nabi diperselisihkan hujjah atau tidak. Dan sepakat setelah masa sahabat tabi'in, perbuatannya bukan hujjah. Perbuatannya bukan hujjah. Ini harus dipahami. Sebagian orang sekarang tidak paham begitu. Ada perbuatan alim langsung video, ramai-ramai jadikan hujjah. Ramai-ramai jadikan apa? Hujjah. Enggak, bukan begitu. Iya, kita harus belajar ini masalah pengambilan hujjah. Iya, sekarang ada alim beramal sesuai hadis dhaif. Kita langsung bilang dia sahihkan berarti. Ada seorang alim beramal bertentangan dengan hadis sahih. Bertentangan dengan hadis sahih. Langsung kita punya hukum apa? Dia dhaifkan. Enggak ada itu. Enggak ada
Seperti itu. Jadi berpalingnya alim dari sebuah beramal dengan hadis sahih itu tidak mencacati hadis itu. Berdasarkan kesepakatan. Itu. Berdasarkan kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Kalau si alim tidak mengamalkan itu hadis, sepakat. Bukan itu bukan celaan terhadap hadis itu. Terus? Karena kadang dia berpaling darinya karena terdapat bandingan yang lebih roji bersamaan. Di sisinya tak? Iya, bisa saja ada hadis yang bertentangan di sisinya. Paham kan? Dia tidak amalkan. Oh, ada yang lebih roji yang dia pertimbangkan. Bukan berarti dia doibkan. Bukan berarti dia doibkan. Misalnya orang kalau untuk melihatkan ke baju rupa, orang tidak duduk istirahat, langsung berdiri. Iya kan? Ustaz tidak duduk istirahat. Semua di belakang tidak duduk istirahat. Langsung berdiri. Hadisnya ada di Bukhari. Bukan berarti langsung, oh berarti Ustaz Dul langsung begitu. Doibkan hadis Bukhari. Aduh, paham kan? Itu belum bilang begitu kan belum lakukan itu ada alasan. Oh, Nabi lakukan waktu itu belum sudah berat badannya. Sehingga belum bersandar sebelum bangkit. Itu kan alasannya. Alasannya maka berarti itu dilakukan karena sebab. Kapan dilakukan karena sebab? Ya, dapat sebab baru kita lakukan. Apa maksudnya itu? Bukan berarti dia doibkan hadisnya. Karena sebab. Karena apa? Sebab. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ada sebab, ada hukum. Nah, itu kan pakai alasan. Jadi ada mu'arid lebih roji menurutnya, sehingga dia tidak amalkan. Nah, kita langsung punya hukum. Itu ada hadisnya di Bukhari. Oh, menurut Ustadz doib. Langsung dia bilang, kenapa menurut Ustadz doib? Kan dia tidak amalkan. Tidak begitu hukumnya. Tidak boleh kita ambil kesimpulan dari perbuatan. Bisa saja itu karena adanya apa? Dalil yang lebih kuat sehingga dia tidak amalkan. Alasan yang lebih kuat sehingga dia tidak amalkan. Bersamaan dengannya tetap sahih di sisinya. Hadis itu tetap apa? Sahih. Mas'alatun majhulul adalati zahiran wa batinan la tuqbalu riwayatuhu indal jamahiri. Masalah majhulnya adalah secara zahir dan batin tidak diterima riwayatnya di sisi jumhur para ulama. Wa man juhilat adalatuhu batinan walakinnahu adlun fi zahirihi wa huwal masturu. Jadi kalau nampak tidak adalah ya, maka tidak diterima riwayatnya. Tapi kadang ada orang itu penampilannya Masya Allah. Paham tak? Penampilannya. Ini kan kita tidak tahu batinnya bagaimana. Tapi penampilan Masya Allah. Pakaian masyih. Anda paham kan? Pakaian masyih. Licin, sorban. Anda paham kan? Kadang ada orang nampaknya adalah. Tapi batinnya apa? Mastur. Kita tidak tahu. Tertutup batinnya. Tertutup batinnya. Iya. Nah, ini gimana ini? Apakah diterima atau tidak? Terus. Maka sungguh sebagian Syafi'in berpendapat bahwa dia diterima. Hal tersebut dirujikan oleh Salim ibni Sulaim. Faqad qala biqabulihi ba'du Syafi'in wa rajjaha dzalika Sulaim ibnu Ayyub al-Faqih. Wa wafaqahu Ibnu Salah. Maka sungguh sebagian Syafi'in berpendapat bahwa dia diterima. Hal tersebut dirujikan oleh Sulaim ibni Ayyub al-Faqih dan berpendapat Ibnu Salah padanya. Ibnu Salah bersesuaian dengannya. Artinya mereka bilang kita hukumi dohir. Kita hukumi apa dohir sampai nampak nanti batinnya. Kan kadang ada orang itu ya dohirnya begitu tapi nanti akan nampak batinnya. Maksudnya terkait dengan keyakinannya. Dia ikut pemahaman siapa. Walaupun dohirnya pakai baju salafi, baju ahli sunnah. Tapi kan nanti nampak. Terkait dengan batinnya dari ucapannya. Paham kan? Nanti kelihatan ucapannya adalah ahli filsafat. Ucapannya adalah Mu'tazilah. Ucapannya adalah Asy'ari. Kan tak nampak nanti. Terus. Wa qad harartul bahtha fi dzalika fil muqaddimati wallahu a'lam. Dan sungguh saya telah merajihkan pembahasan pada hal tersebut pada muqaddimah.
Wallahu a'lam. Baik, sampai situ dulu. Alhamdulillah terkait dengan mubham. Ini jar wa ta'dilnya ya. Insyaallah kita lanjut lagi nanti insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka